Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita tentang ring atau teori ring. Kita lanjutkan ke sifat-sifat ring. Yang pertama, ini teori pertama di slide ini ya. Untuk setiap A anggota ring R, persamaan A tambah X sama dengan 0R mempunyai solusi tunggal. Nah, sekarang lihat buktinya. Persamaan ini paling sedikit mempunyai satu solusi, yaitu D. Nah, ini di slide saya kan D itu ya, di video sebelumnya. Berdasarkan sifat kelima ring. Jadi kalau begitu A tambah D sama dengan 0R. Misalkan C juga adalah solusi persamaan tersebut, maka A tambah C sama dengan 0R. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa C tersebut sama dengan D. Caranya, perhatikan bahwa C bisa saya tulis sebagai C ditambah 0R. Gitu ya. Kemudian 0-nya saya ganti dengan ini, A ditambah D. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif terhadap penjumlahan ya. Jadi C plus A dikurung tambah D. Nah, C plus A-nya, ya, ingat dalam hal ini terhadap penjumlahan dia komutatif. Nah, C plus A-nya sama dengan A plus C sama dengan 0 ditambah D. Nah, 0R ditambah D sama dengan D berdasarkan sifat yang keempat atau aksioma keempat dari ring. Oleh karena itu, D, jadi C-nya itu sama dengan D. Berarti D adalah satu-satunya solusi persamaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya inverse penjumlahan atau kita sebut sebagai lawan gitu ya. Lawan dari A, ya kita tulis negatif A. Gitu ya. Jadi negatif A ini adalah satu-satunya anggota ring R sedemikian sehingga A tambah negatif A sama dengan 0R. Itu di aksioma keempat ya. Ini kelima. Kita lanjutkan lagi, ini contohnya di Z8, ingat di Z8 ya, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inverse penjumlahan 3 itu, kan negatif 3 ditulisnya seperti ini, tapi di Z8 itu adalah 5. Karena negatif 5 ini kalau kita membicarakan bilangan bulat, kongruen dengan 5 pada modulo 8. Jadi lawan dari 3 adalah 5, 3 tambah 5-nya kan sama dengan 0. Inverse penjumlahan matrik A yang entry-nya A, B, C, D adalah matrik yang entry-nya negatif A, negatif B, negatif C, negatif D, kita tulis negatif A. Nah, ini kalau dijumlahkan, oh ini kurang tanda sama dengan nih. Ya, di sini kasih sama dengan hasilnya 0 dan ini 0 di matrik tersebut. Kemudian lawan dari F adalah negatif F. Sehingga kalau Fx-nya seperti ini, maka negatif Fx adalah ini. Nah, kemudian berikutnya pada ring sebelumnya tidak dibicarakan pengurangan ya. Nah, ini kita beri pengertian tentang pengurangan. A dikurangi B itu adalah A ditambah lawan dari B. Kemudian teorema kedua, ini kita sebut cancelling law atau aturan pencoretan ya, aturan pembatalan. Jika A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Tentu saja ABC-nya ini adalah anggota ring R, anggota ring. Nah, ini ya udah C-nya coret saja gitu ya. Cara membuktikannya, tambahkan kedua ruas ini, hipotesis ini dengan lawan dari C, kemudian gunakan sifat asosiatif, inverse dan identitas, maka diperoleh lihat ini. Ya, kemudian ini menggunakan asosiatif. Ini ke bawahnya asosiatif. Kemudian ini sifat inverse ya. Sifat ya inverse. Ini adalah identitas. Dan A ditambah 0R sama dengan B tambah 0R. Ya, A tambah 0R itu A. B tambah 0R sama dengan B. Jadi, jika A tambah C sama dengan B tambah C, maka C-nya dicoret saja. Dan ini adalah teoremanya. Teorema yang ketiga di slide ini. Jika A tambah B sama dengan 0R, maka B sama dengan negatif A. Membuktikannya, udah, tambahkan saja kedua ruas dengan negatif A. Maka dapat ini. Nah, ini yang kita gunakan berkaitan dengan aritmetika di ring. Untuk setiap A dan B anggota ring R berlaku A kali 0 sama dengan 0. 0 kali A ya sama dengan 0 juga. Lihat ini ya. Yang ketujuh, jika ring R mempunyai identitas
ini identitas perkalian, maka negatif 1R sama dengan A. Negatif 1R kali A itu sama dengan negatif A. Begitupun A dikali negatif 1 sama dengan negatif A, gitu ya. Nah, untuk membuktikannya, perhatikan di sini. Jadi, membuktikan A kali 0 sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini A dikali 0R, itu bisa saya tulis sebagai yang menghasilkan 0, penjumlahan yang menghasilkan 0 kan ini ya. Gitu. Kemudian gunakan sifat distributif. Nah, begitu. Nah, sebelah kiri itu bisa saya tulis ditambah 0. Itu ya, 0R. Kan tidak berubah, tetap sama dengan A kali 0R ditambah A kali 0R. Gunakan aturan pencoretan tadi. Itu ya. Maka saya peroleh A kali 0R sama dengan 0. Gitu ya. Atau boleh dibalik, 0R kali A juga sama dengan 0. Caranya seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya. Soal yang kedua, A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Ya. A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Jadi, A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Nah, kalau kita bingung memulai, ya coba aja mulai dari sini. Nah, ini kan kalau kedua ruas ditambah AB, jadinya begini kan. Oh, salah. AB gitu ya. Ditambah A dikali negatif B sama dengan 0 kan. Nah, seperti itu. Berarti kalau gitu, ya sudah kita mulai dari sini aja. Nah, jadi ini tujuan kita agar sampai ke sana. Jadi akan dibuktikan A ditambah AB ditambah A dikali negatif B sama dengan 0R. Nah, cara membuktikannya AB ditambah A dikali negatif B sama dengan gunakan sifat distributif B ditambah negatif B. B ditambah negatif B itu adalah 0R. A kali 0R itu adalah 0. Nah, menggunakan teorema 3, ya, teorema 3 itu yang begini bunyinya, maka B-nya sama dengan negatif A. Nah, menggunakan berdasarkan teorema 3 gitu ya. Teorema 3, maka A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Melihat dari sini. Nah, kalau di soal yang di slide itu kan sama juga dengan ini tuh sama dengan juga A dikali atau negatif A gitu ya dikali B. Nah, caranya serupa dengan itu membuktikannya. Lanjut, berikutnya adalah negatif dari negatif A adalah A. Gitu kan soalnya. Jadi negatif dari negatif A, silakan dirapikan sendiri menulisnya ya. Nah, ini kan kurang lebih caranya sama tadi ya. Ini kan kalau kedua ruas saya tambahkan dengan negatif A, kan jadinya begini. Nah, udah. Ini tujuannya. Oke, jadi berdasarkan sifat yang kelima, aksioma kelima ring. Jadi, untuk setiap A anggota ring terdapat ini ya, karena udah tunggal jadi nulisnya sudah boleh begitu. Anggota R juga, sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0R. Gunakan lagi teorema 3. Nah, kalau kedua ruas saya tambahkan dengan negatif dari negatif A, gitu ya, maka atau langsung aja nggak usah ditambahkan karena sudah dibuktikan di teorema 3. Jadi berdasarkan teorema 3 gitu, maka saya peroleh A sama dengan negatif dari, nah gitu. Kemudian berikutnya adalah negatif A plus B. Nah, ini silakan dirapikan sendiri ya. Negatif A ditambah
B sama dengan negatif A ditambah ini. Ini pun sama, kita akan dibuktikan A ditambah B ditambah negatif A plus negatif B itu sama dengan 0. Itu ya. Ya, kita mulai aja dari sini menggunakan sifat yang ada pada ring ditambah negatif A plus negatif B gitu ya. Ini kan sama dengan kita gunakan sifat asosiatif dulu plus negatif A gitu kan. Jadi kurung ya. Gitu. Ditambah negatif B. Kemudian gunakan sifat komutatifnya. Masih begini. Ditambah B. Oh, kurungnya udah biasa ya. Ditambah negatif B. Gitu. Ini negatif B ya. Nah, kemudian gunakan lagi sifat asosiatif. Gitu. Ditambah B plus negatif B. Ini dikurung. Kurungnya siku. Nah, kita peroleh di sini 0R ditambah 0R sama dengan 0R. Ini tambah ini sama dengan 0R. Berdasarkan teorema 3, maka ini ya. Berdasarkan teorema 3, maka negatif A plus B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Saya kira yang lainnya serupa dengan itu cara membuktikannya ya. Lihat yang mana tadi? Ini. Nah, lihat ini. Yang ini juga kurang lebih sama ya. Ini juga sama. Tinggal dibuktikan aja. AB ditambah A dikali negatif B sama dengan 0R. Nah, sekarang yang ini. Negatif 1R dikali A sama dengan negatif A. Nah, kembali lagi ke whiteboard. Nah, ya. Jadi kita mau membuktikan sini saja negatif 1R dikali A sama dengan negatif A. Nah, cara membuktikannya ya ini kan sebetulnya kalau kita kotret ya pakai namanya strategi backward forward. Negatif 1 kali A itu kan ditambah A gitu ya, sama dengan 0R. Si A-nya ini kan bisa saya tulis sebagai 1 kali A juga. Gitu kan? Gunakan sifat distributif. Gitu. Nah, awalnya idenya dari situ. Jadi tinggal kita tulis, oke, dapat ide dari seperti itu. Ya sudah kalau gitu ini negatif 1R dikali A, saya tambahkan saja dengan A. Kita akan buktikan dia sama dengan 0. Nah ini tuh sama saja dengan A ditambah 1 kali A kan. Ini ya. Oh, gak bisa begitu juga ya, karena justru itu yang mau kita buktikan. Oh, enggak, betul. Kan dia punya identitas perkalian, betul ya. Yang mau kita buktikan adalah ini negatif. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif. Jadi negatif 1 ya, negatif 1 ditambah 1 ini dikali A. Dan ini kan sama dengan 0. 0R kali A ya 0. Nah, kembali lagi berdasarkan teorema yang ketiga, kita peroleh negatif 1R kali A sama dengan negatif A. Terbukti ya, silahkan dirapihkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini notasi yang sudah kita kenal, kita pakai di sini ya. N kali A itu berarti ya A tambah A sebanyak N ya. Negatif N kali A ya berarti seperti ini, sebanyak N juga.
A pangkat N. N-nya adalah bilangan asli ya. A kali A kali A. Ada N faktor. Kemudian A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dan A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A kali pangkat N kali M. Kalau N-nya 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jika A-nya bukan 0 di ring. Nah, tentu saja perpangkatan negatif di sini tidak diizinkan ya. Karena kita bermain di ring. Kemudian berikutnya tentang subring. Subset tak kosong dari R, subset tak kosong S dari ring R adalah subring jika dan hanya jika untuk setiap A dan B anggota S, maka A kurangi B anggota S. Nah, sekarang kita sudah mengenal pengurangan. A kali B anggota S. Nah, sekarang kalau kita kalau R-nya itu subring, ini pasti terpenuhi. Ya, mudah ya. Sekarang kalau ini terpenuhi, apakah kita harus membuktikan bahwa R itu adalah S itu adalah subring. Hanya dua hal yang harus kita tunjukkan. Satu, nolnya ada di situ, ada di S. Ya. Kan hanya perlu 4 karena distributif, asosiatif, komutatif, asosiatif perkalian kan sudah distributif diwariskan gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa 0R ada di situ, ya. Kemudian setiap unsurnya punya identitas yang ada di situ. Dan berikutnya sifat tertutup. Ya, nanti kita terakhir buktikan. Oke, saya akan buktikan di sininya saja. Ya, di sininya saja. Supaya tidak bolak-balik. Nah, pertama, kalau saya ambil A anggota S, maka A dikurangi A berdasarkan ini anggota S. Padahal A dikurangi A itu adalah 0R. Gitu ya. A dikurangi A itu kan A ditambah negatif A. Berarti kalau begitu 0R ada di S. Berikutnya kalau saya ambil A anggota S, maka 0R kalau saya kurangi dengan A, itu pasti anggota S. Berdasarkan ini. Ya, berdasarkan ini. Padahal 0R dikurangi A, itu kan sama dengan 0R ditambah negatif A. Dan 0 ditambah berapapun hasilnya ya bilangan yang ditambahkannya itu. Ini artinya gitu ya. Jadi negatif A. Jadi kalau A anggota S, negatif A juga anggota S. Berarti inverse-nya juga ada di situ. Nah, sekarang tinggal menunjukkan sifat tertutupnya. Jadi kalau begitu, saya ambil A dan B anggota S. Kita akan tunjukkan bahwa A tambah B adalah anggota S. Nah, kalau berdasarkan yang ini tadi ya, berdasarkan ini bagian pertama, bagian kedua. Berdasarkan bagian kedua itu, bagian kedua, maka negatif B anggota S. Gitu ya. Negatif B anggota S. Kemudian saya lanjutkan. Berarti A dikurangi ini, gitu ya. Berdasarkan ini tadi anggota S. Gitu ya. Padahal menurut pengertian pengurangan ya, ini tuh artinya A ditambah B. Nah, seperti itu. Jadi pengurangan itu kan jumlah dengan lawan. Lawan dari negatif B ya B. Ini berarti dia tertutup. Identitasnya ada di situ, ada di S, dan setiap anggota S punya lawan yang juga ada di S. Dengan demikian, kalau begitu cukup 2 untuk menunjukkan bahwa S adalah subring dari R. Jadi tunjukkan A kurangi B-nya anggota S, A kali B-nya anggota S. Begitu.
Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa istilah. Unit dan pembagi nol. Suatu A tak nol, ya ini berarti 0R ya, adalah pembagi nol jika terdapat B yang bukan 0R. Nah, ini R-nya tidak saya tulis, padahal di sini ditulis ya. Oke. Sedemikian sehingga A kali B sama dengan 0R. Gitu ya. Kemudian ada lagi unit. Unit itu adalah anggota R itu disebut unit, U anggota R ini disebut unit jika terdapat V anggota R sedemikian hingga U kali V sama dengan 1. Jadi gampangnya unit itu adalah semua anggota R yang punya inverse perkalian. Nah, contohnya saya tuliskan di sini juga. Mana tadi? Nah, contohnya paling gampang lihat di Zn. Z8 deh, gitu ya. 4 ini adalah pembagi 0. Pembagi 0, saya tulis N ya, Pn. Karena ada bilangan yang bukan 0, yaitu 2, yang kalau dikalikan dengan 4, hasilnya 0. Ingat di Z8 ya. Gitu. Kemudian 1 itu adalah unit. Karena ada anggota Zn yang kalau dikalikan 1 hasilnya 1. Selain 1 di Z8 itu yang unit itu adalah 3. 3 juga unit di Z8 karena terdapat bilangan anggota Z8 yang kalau dikalikan dengan 3 hasilnya 1, yaitu 3 itu sendiri. Nah, 3 kali 3 9, 9 kongruen dengan 1 ya. Begitu. Itu adalah contoh. Ya berarti 2 sendiri adalah pembagi 0. Kalau di matrik contohnya ini. Misalnya 1 0 0 gitu. Itu adalah pembagi 0. Karena kalau saya pilihkan begini. Nah, ini kan kalau dikalikan hasilnya 0 kan. Itu ya. Jadi ini adalah pembagi 0. Nah, kalau itu pembagi 0, ini juga pembagi 0. Kemudian kita lanjutkan salah satu contoh soalnya ini. Jika U adalah jika U adalah unit, gitu maksudnya. Jika U adalah unit, ini coret ya. Buktikan U bukan pembagi 0. Nah, bukti dengan kontradiksi ya. Bukti dengan kontradiksi. Jadi, andaikan U adalah pembagi 0. Ya, negasi dari ini. Andaikan U adalah unit, tetapi U juga pembagi 0. Kita akan tunjukkan kontradiksi. Andaikan U adalah pembagi 0, maka terdapat B yang tidak 0, yang tadi ini tuh 0R ya. Terdapat B yang tidak 0, saya tulis begini, sedemikian sehingga U kali B sama dengan 0R. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, karena U adalah unit, gitu ya. Karena menurut hipotesis U adalah unit, maka terdapat V anggota ring, sedemikian hingga U kali V sama dengan 1. Artinya kalau begitu, ya nanti dirapikan aja ya. U kali V ya sama juga dengan V kali U ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau kedua ruas saya kalikan begini, kan sama dengan V kali 0R. Itu ya. Oh, tadinya yang dikurung UB. Kemudian gunakan sifat asosiatif seperti itu. Maka dari situ, V kali U kan sama dengan 1.
kali B sama dengan 0R. Akibatnya 1 kali B kan B. Hal ini nanti tinggal dirapikan ya, ditulis saja. Hal ini bertentangan atau kontradiksi dengan ini. Katanya tadi B-nya tidak 0, bukan 0. Ternyata dari uraian ini B-nya sama dengan 0R. Silakan ditulis yang rapi sebagai latihan menulis. Dan saya kira cukup pembahasannya sampai sini. Soal-soalnya nanti bisa lihat di Sepada. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.